Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan di dalam salah satu sabdanya, di antara ada makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah, yang dimana mereka tersebut akan mendapatkan naungan di mana hari tidak ada naungan lagi kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka di antara orang yang mendapatkan naungan tersebut adalah orang-orang yang terus menyambung tali silaturahmi, maka mereka akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita saat ini, sekalipun duduknya kita, ujar orang bahari itu apa nih? Duduk kita nih bapak nih susun sirih, begumpal, kadang begumpal. Ada sambung murid ya Allah. Asal jangan bebinian lakian, dia bersambung murid. Jadi napa? Masya Allah. Jadi orang-orang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang kita diizinkan untuk berkumpul di sini, yang mengizinkan kita untuk berkumpul adalah Allah. Yang menggerakkan langkah kaki kita, hati kita untuk dapat berhadir di sini pun juga adalah Allah. Semua itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita yang dipilih oleh Allah untuk menjadi hambanya, bersyukur kita kepada Allah, karena segala sesuatu ini berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian orang-orang kita seperti yang telah disebutkan tadi, manakala orang kita menyambung tali silaturahim atau terus berhubungan antara satu dengan yang lainnya, maka dengan izin Allah, orang-orang yang terus menyambung tali silaturahim itu mereka adalah orang-orang yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita kena di akhirat diberikan kenaungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang dimana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Karena apa? Ada nanti kelak masa di mana seluruh manusia itu akan dihadapkan oleh Allah dengan matahari, yang mataharinya itu tinggal sejengkal aja lagi di atas kepala orang-orang kita. Itu bukan hanya cerita dongeng, itu cerita yang akan nanti semua kita rasakan. Tapi ada orang, sekalipun matahari sekilan di atas kepalanya, tetap merasa nyaman, merasa tenang, karena naungan Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada mereka. Ada pula orang-orang yang kipuh, nang abut, karena disebutkan dalam riwayat ada orang yang titik paluhnya sampai ke mata kaki. Ada yang titik paluhnya itu menenggelamkannya sampai lintuhun. Ada titik paluhnya menenggelamkannya sampai ke pinggang. Ada yang sampai ke bahu. Ada yang tenggelam lalu-lalu. Oleh karena itu, naungan Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang kita harapkan. Jadi banyak di antara sebab-sebab orang-orang yang mendapat naungan Allah, di antaranya adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahmi. Mudah-mudahan kita hari ini berkumpulnya kita termasuk orang yang menyambung tali silaturahmi. Amin. Allahumma amin. Sehingga kita dapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hari ini juga kita selamatan atau syukuran, mudah-mudahan diperlancar oleh Allah untuk melakukan perjalanan umrah dan ziarah ke kubur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menginjakkan kaki ke tanah mulia Haramain Asyarifain melainkan itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin 'amiq. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu mereka yang baik mereka melakukan ibadah haji ataupun mereka melakukan ibadah umrah, semua itu merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang ke Madinah Al-Munawwarah, yang dimana mereka berkunjung ke tempat lahirnya baginda Muhammad, mengunjungi makbarah kubur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah orang-orang yang dipanggil oleh baginda Muhammad, diperkenankan oleh Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam dengan atau dari dekat. Karena sebenarnya ketika kita umat Nabi Muhammad mengucapkan salam di sini pun kita mengucapkan salam, Nabi Muhammad mendengar.
Dan seperti yang disabdakan oleh baginda Muhammad sendiri, raddallahu alayya ruhi fa arudda alaihi salam. Maka ujar Nabi, ketika ada orang mengucap salam kepada Nabi Muhammad, maka ketika itu Allah Ta'ala kembalikan ruh Nabi Muhammad ke batang tubuh beliau. Kemudian Nabi Muhammad diperkenankan untuk menjawab salam dari setiap orang yang mengucap salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan itu pian, ada salah seorang ulama habaib di Hadramaut itu, nama beliau Al-Habib Ali Khalid Gassam. Al-Habib Ali Khalid Gassam ini saking beliau i'tiqad, keyakinannya sangat luar biasa. Setiap ujar sidin orang yang mengucap salam lawan Nabi, Nabi itu pasti menjawabnya. Jadi ketika kita salat kan, kita itu mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ketika sidin salat, maka sidin itu setiap kali salat tidaklah beliau meneruskan bacaan setelah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, melainkan setelah beliau mendengar jawaban dari salamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini terjadi di solat jamaah sidin. Ini saking istimewanya sidin. Ini di antara karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada sidin. Sidin manakala solat sampai tahiyat, makanya para jamaah itu ketujuh berjamaah lawan sidin. Kenapa? Karena setiap orang yang umpat sembahyang lawan sidin, bukan hanya sidin yang mendengar salam dari Nabi, seluruh jamaah pun mendengar salam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, bila sidin sudah sampai assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, belum juga dijawab oleh Nabi, diulangi sidin lagi, sampai dijawab oleh Nabi, telinga sidin sorongonan mendengar, hanya dilanjutkan sidin bacaan sidin. Ya Allah, hanya kita nggak itu kada sing tuntungan sembahyang, kada juga Nabi menjawab salam kita, karena orang kita ini masya Allah jauh dengan orang-orang seperti mereka, orang-orang soleh, orang-orang alim, para aulia dan salihin, yang mereka itu meyakini dengan hal yang mereka ketahui dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap orang yang mengucap salam lawan Nabi itu, Nabi menjawab lawan salamnya. Akan tetapi ketika batang tubuh kita diizinkan mengucap salam di sana, itu sesuatu hal yang sangat istimewa. Karena ketika itu kita mendapatkan undangan langsung dari Nabi Muhammad untuk berziarah ke kubur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan orang-orang yang melakukan umroh. Hari ini ada keluarga kita, insyaallah beberapa tanggal berapa kira-kira? Umroh tanggal berapa? Tanggal 24. Nah, 10-an hari aja lagi. Mudahan selamat lancar perjalanannya. Dan yang umroh itu pun tidaklah mereka menginjakkan kaki ke tanah Makkah Al-Mukarramah. Mereka melakukan tawaf, mereka melakukan sa'i, mereka melakukan berbagai macam ibadah di sana, melainkan itu sudah ada catatannya, sudah ada ketentuannya. Tinggal orang-orang kita hanya lagi bagaimana memanfaatkan momen ketika kita di sana. Perlu diperhatikan, yang namanya umroh itu bukan hanya ketika kita sekali tulak sudah selesai. Kada. Yang namanya umroh itu gawiannya simpel, gawiannya mudah, dan gawiannya itu kawa kita gawi berulang-ulang kali. Jadi jangan ketika kita sudah umroh sekali sudah kada. Kalau misalkan kawa kita menambah 2-3 kali, tapi biasa kalau travel itu 3 kali itu minimal. Itu kalau travel, di bawahnya maksudnya nang menuju arah-arah napa mengambil miqat itu 3 kali itu minimal dari setiap travel itu. Karena keistimewaannya napa? Al-umratu ilal umrati mukaffiratun lima bainahuma. Satu umrah dengan umrah yang lain itu menjadi sebab penghapusan dosa. Oleh karena itu, tapi orang-orang kita sesuaikan lawan kemampuan kita juga. Jangan kita paksa-paksakan. Kalau ulun ketika nang anom-anom kayak ini itulah kawaja istilah umrah tuh hari-hari kawa, sehari sekali kawa. Bahkan kawa ulun pernah ketika ulun umrah di bulan puasa, di dalam sehari ini kawa 2 kali umroh, di dalam sehari kawa 2 kali umroh. Nah itu kalau anom-anom, kalau nang tuha kada kawa juga. Ya kalau toh pacang tebantai, pacang garing,
Jadi disesuaikan tanpa tenaganya, jangan terporsir. Karena orang-orang kita panjang waktu di situ. Nah, kayak itu. Jadi ya mudah-mudahan keluarga-keluarga yang lain juga yang belum berumrah, mudahan kalau berumrah juga berada. Amin. Allahumma amin. Karena tidaklah mereka menginjakan kaki di sana melainkan sudah ada ketentuan panggilan dari Allah. Makanya ulun pernah jual rancak ulun berkisah, ujar ulun, ketika ulun tulak ke sana tuh ulun nih sering berinteraksi atau bermukhatabah, berbicara dengan orang-orang Makkah sana. Baik orang Makkah ataupun pendatang yang datang ke Makkah yang sudah 5 tahun, puluhan tahun berada di sana. Sering ulun tanyakan, ujar ulun, kam marrah tadhhab ilal umrah? Berapa kali sudah pian berumrah? Berapa kali sudah pian berhaji? Itu pertanyaan yang lumrah kalau dari orang-orang kita yang datang bertanya kepada mereka orang-orang yang dekat di sana, berapa kali? Pasti pertanyaan kita berapa kali? Ada ulun tetamu makhluk Allah, hamba Allah, yang dimana ujar mereka mengatakan wala marrah, sekalipun kada pernah lagi. Kan? Padahal istilah kata bahasa kita tuh napa di hidung, asing parakan, yang lihat. Tapi kada pernah umrohnya, kada pernah lagi. Itulah takdir dan ketentuan Allah. Ada pula orang, masya Allah, tabarakallah, di daerah kita orangnya sugih benar, tapi belum juga lagi bahaji lawan umroh. Ya kalau bahaji masuk akal lah, belum ya kata. Tapi yang pentingnya sudah menyetorkan duitnya. Ini umroh, masya Allah, duit labihan aja, tapi umroh kada pernah juga. Sangat kasihan orang tersebut. Karena ketika kita sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah, memandangnya mata kita ke Ka'bah itu ibadah sudah. Kada usah berzikir, kada usah berbacaan, memandangnya sudah ibadah. Nah, karena ada 3 hal yang dipandang ibadah. Yang pertama memandang Ka'bah, yang kedua memandang mushaf, yang ketiga memandang wajah kedua orang tua dengan pandangan hormat, pandangan mulia. Ketika itu sudah dicatat ibadah. Nah, ayo pian jadi memandangnya kita lawan Ka'bah Al-Musyarrafah itu sudah ibadah. Tapi makanya tadi tuh itu ibadah yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Siapa orang tertentu tuh? Iya, nang kawat tulak ke sana. Kalau kita kada kawat tulak melihat gambarnya aja. Berbeda ketika melihat gambar lawan melihat nang kenyataannya itu. Ketika kita melihat dengan mata kepala kita yang masya Allah tabarakallah itu sudah menjadi kiblat ketika kita beribadah puluhan tahun, ya Allah, bertahun-tahun kita beribadah mengarah ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Ketika kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan Ka'bah Al-Musyarrafah itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang istimewa. Bahkan banyak setiap mata manusia pertama kali memandang ke Ka'bah pasti mereka mengeluarkan air mata ketika itu. Karena apa? Karena rindunya. Tapi ada juga manusia nang rancak suruh mandang Ka'bah, ada juga titik-titik baju mata. Ini perasaan di dalam hatinya itu kenapa? Karena jaka bahasa kita tuh mati rasa. Karena kalau orang-orang awam, orang-orang seperti orang-orang kita nih, pertama kali kita memandang itu pasti sudah keluar banyu mata dengan tanpa kita menangis. Itu tak keluar soronganan banyu mata, masya Allah. Tapi sesuai pang lawan papadah Nabi. Ujar Nabi, nanti kelak di akhir zaman, orang-orang yang pulang balik ke Makkah Al-Mukarramah ataupun ke Madinah Al-Munawwarah, mereka hanya untuk bertamasya, bahasa kitanya bejajalan. Nah, itu akhir zaman sudah tak. Makanya kita tuh rajin mendengar artis anu si fulan nang kayak bu ojek aja lagi aja 2-3 hari awal pulang bulik ini, masya Allah tabarakallah. Ayo orang-orang nang kayak itu tergantung individu manusianya aja lagi. Karena kita kada kawa menilai dengan yang zahir. Yang kata zahir kita ini hanya sekedar menilai dengan apa yang kita lihat. Tapi kalau Allah Ta'ala tuh memandang dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Oleh karena itu, untung orang-orang nang pacang melakukan umrah mudahan dimudahkan jalannya, mudah-mudahan nang belum dimudahkan juga jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluarga nang mendoakan kawa jua tolak umrah, mudah-mudahan keluarga nang mendoakan kawa tolak haji juga kena, mudah-mudahan kita nang semuaan kawa berkunjung ke kubur baginda Muhammad, mengucap salam di hadapan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin bisirrin nabi wa alin nabi wa bisir suratil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومولى عدد كل ذرة ألف مرة اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخير يسر علينا كل عسير فتيسر عسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وخبير اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفاء عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيب من الجنة ورزقنا النظر لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة هذا المجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم